Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan Ustadz Muhammad Ghazali. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Al-Ghazali. Oh, afwan, Muhammad Al-Ghazali ya Ustadz? Ya, ada al-zaidahnya. Oh, langsung masuk ke tema ini kita Ustadz, baru mulai. Jadi gini Ustadz, antum kan udah masyhur ya Ustadz, sering ngajar kitab Durusul Lughoh. Insyaallah. Nah, kebetulan kita di Al-Muzani ini Ustadz, setiap hari Jumat ada muzakarah Durusul Lughoh Ustadz. Insyaallah khair insyaallah. Walaupun yang ngisi bukan asatidz gitu, kita sama-sama ya kayak murojaah pelajaran gitu Ustadz. Nah, mungkin dari antum sendiri ada tips-tips nih buat kita gimana sih supaya belajar kitab Durusul Lughoh itu efektif, apalagi kan ini kan katanya kitab yang cocok gitu Ustadz buat para pemula. Mungkin ada tips-tips gitu Ustadz buat kita nih supaya berhasil belajar kitab Durusul Lughoh Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'du. Karena di sini muzakarah dan yang muzakarohnya adalah asatidz Al-Muzani, sebetulnya udah nggak usah perlu tips ya. Udah asatidz nggak usah dikasih tips lagi lah. Mereka harusnya yang ngasih tips lah. Tapi kalau misalkan memang untuk pemula gitu kan, dan tentu saja karena saya memang pengajar Durusul Lughoh, maka tentu saya lebih menjagokan Durusul Lughoh ya daripada Arabiyah Baina Yadaik ya. Yang pengajar Arabiyah Baina Yadaik ya. Kita konfrontasi dulu sebentar ya. Nanti silahkan disanggah pas begitu podcastnya mengenai Arabiyah Baina Yadaik ya. Dan sebetulnya pilihan saya untuk mengajar Durusul Lughoh ini tidak tiba-tiba ya, karena saya memang ngajar bahasa Arab, terlebih nahwu shorof itu udah agak lama banget ya. Sudah ngalami beberapa buku panduan pegangan sampai terakhir adalah Durusul Lughoh dan sampai sekarang ya. Dulu pernah ngajar untuk karena kan yang namanya belajar bahasa Arab, apalagi di kota Jakarta seperti ini, yang pesertanya bisa dipastikan bukan anak pesantren. Kalau peserta bahasa Arab saya adalah anak pesantren, maka saya nggak akan pakai Durusul Lughoh. Nah dulu sebelum pakai Durusul Lughoh, saya ngajar tuh pakainya malah langsung ya ke matan jurumiyah. Matan jurumiyah. Ya. Dan hasilnya adalah pada puyeng gitu. Karena memang istilahnya itu ya, jurumiyah kan matan paling dasar gitu kan. Iya, kalau antum sejaman sama Ibnu Ajurum itu memang dasar. Antum kalau anaknya istilahnya tuh anak metropolitan anak gitu zaman kan. Anak zaman now, terus istilahnya tuh anak kampus umum, anak kerja gitu kan. Kemudian antum ingin mempelajari bahasa Arab, kemudian langsung ya dari matan jurumiyah gitu kan. Bahkan dengan syarah yang paling sederhana sekalipun ketika itu, karena matan jurumiyah ketika itu syarah yang sederhana adalah yang karangan Zaini Dahlan ya, yang Mukhtasar Jiddan. Itu tuh udah rumit sebetulnya ya. Jadi jurumiyah dengan syarah Mukhtasar, udah Mukhtasar Jiddan lagi, bayangin. Udah Mukhtasar Jiddan lagi, masih rumit itu. Sebetulnya itu Mukhtasar Jiddan itu udah masih rumit itu sebetulnya tuh ya. Makanya istilahnya tuh ya aneh kan waktu itu kan masih polos lah ya, nggak senakal sekarang ya. Jadi ketika aneh ngajar jurumiyah gitu kan, udah bahasanya udah aneh sederhanain banget gitu kan. Cuman karena memang tartib abwabnya memang rumit gitu kan, mulai dari ta'riful kalam ya, kemudian alamatul isim dan seterusnya gitu kan, sampai i'rab dan seterusnya. Ternyata bagi pemula itu tetap rumit. Akhirnya udahlah banting setir gitu kan, murid-muridnya pada pada pening semua ya. Banting setir. Kemudian kita nyoba, karena dulu ketika saya masuk ke Lipia, kemudian Dr. Budiansyah dosen nahwu kita, beliau mengatakan kan yang paling bagus itu ngajar bahasa Arab, yang paling bagus itu pakai An-Nahwu Wadih ya, karangan Ali Al-Jarim. Nah, karena memang di situ lihat Nahwu Wadih itu untuk marhalah ibtidaiyah gitu kan. Tapi ternyata ya pada mabok juga gitu kan. Padahal ibtidaiyahnya ibtidaiyah Mesir gitu kan, bukan ibtidaiyah di Indonesia kan. Nyoba ngajar Nahwu Wadih gitu kan ke orang-orang yang nol basic gitu kan.
dengan menggunakan buku panduan Nahwu Wadihnya yang full Arabik gitu. Karena sebetulnya buku panduan Nahwu Wadih itu kan ada yang 2 versi ya. Ada yang full Arabik, ada yang diterjemahin si kaidahnya dan seterusnya gitu kan. Nah, saya ngajarnya pede aja langsung pakai yang full Arabik gitu kan. Ngajar ibu-ibu nol basic gitu kan, Nahwu Wadih full Arabik, ya puyeng lah gitu kan. Akhirnya muntaber ya. Mundur tanpa berita gitu kan. Akhirnya lakunya bubar gitu kan. Itu dari zaman dulu udah ada muntaber tapi. Iya, adanya sudah ada gitu kan, cuman istilahnya belakangan. Fenomenanya udah zaman dulu ya. Nah, kemudian akhirnya aneh tanya ke dikasih tahu sama kakak kelas di kampus. Sebetulnya sih nggak kakak kelas ya, karena kita satu kelas ya. Cuman Ustadz Rudi Ahmad nih. Jadi Ustadz Rudi Ahmad ini dia bilang, wah jangan pakai Nahwu Wadih itu kan. Memang kata dokter Budiansa itu memang buat pemula bagus gitu kan. Karena memang Nahwu Wadih kan kaya lah, contoh kalimatnya banyak, memperkaya kosakata ya. Cuma itu memang karena Ustadz Rudi Ahmad ini memang terjun langsung gitu kan. Susah Nahwu Wadih itu kalau mau pakai Durusul Lughoh. Gitu kan. Saya bilang, wah coba mana lihat Durusul Lughoh. Pas begitu saya lihat, oh iya bener. Ya pelajaran jilid 1 pelajaran pertama kan hadza kitabun gitu kan. Itu kan gampang banget. Akhirnya ya udahlah mulai ane baca-baca dulu Durusul Lughoh mulai dari jilid 1 sampai jilid akhir selesai. Wah ini cocok nih tadarusnya pas gitu kan. Akhirnya ya udah deh ane mulai ngejelasin pakai Durusul Lughoh. Ya, dari situ sampai sekarang masih ngajar Durusul Lughoh gitu ya. Nah, kemudian mengenai Durusul Lughoh ini memang istilahnya tuh kadang karena sebagian orang istilahnya tuh bisa dikatakan yang baru lulus dari Lipia gitu kan. Kemudian dia biasanya tuh yang lulus dari Lipia nih ya, lulusan anyar dari Lipia jarang langsung diminta langsung ngisi kajian yang berat-berat ya. Itu memang harus siap ngajar dengan yang ringan-ringan aja dulu lah. Lulusan Lipia ngajar Iqra mau nggak? Kadang ya karena rasa gengsi atau apa gitu kan, kadang nggak mau dan seterusnya. Padahal ini nggak usah ditolak ya. Makanya istilahnya tuh sekelas Ustadz Varian aja ngajar Durusul Lughoh coba ya kan. Harusnya kan ngajar Durusul tuh sekelas aneh aja lah gitu kan. Jangan ngajar Ustadz Varian. Biar Ustadz Varian tuh ngajar yang rumit-rumit aja lah. Usul fikih apa gitu kan. Gitu. Nah makanya istilahnya tuh kadang orang tuh kan lulus dari Lipia sudah LC gitu kan. Kemudian karena memang dia nggak pernah ngajar sama sekali, banyak beberapa teman tuh yang fokus belajar selama di Lipia gitu kan. Belum pernah ngajar gitu kan. Kemudian pas begitu dia ngajar terjun ke masyarakat, kemudian ingin mengajarkan bahasa Arab ya, kemudian ngajar Dulusoh, langsung aja ngajar Dulusoh seperti itu ya, letter luck langsung lihat di situ ya, buku ada, peserta ada, langsung jalan aja. Nah ini kadang istilahnya tuh membuat peserta itu kadang suka minder juga ya, bisa dikatakan bisa jadi gugur. Kenapa? Karena memang para pengajar-pengajar yang dadakan ini, yang anyar ini, kan, dia ngajarnya itu sisa aroma lipianya masih terasa. Sedangkan yang dihadapi adalah orang umum nol basic gitu kan. Ya, jadi dia kadang suka yang rumit-rumit gitu kan. Saya pikir wah ini kurang tepat gitu kan. Durusul Lughoh walaupun jilid 1 pelajaran pertama adalah hadza kitabun, tapi jangan langsung ke situ. Ya. Pengajar tuh jangan langsung masuk ke pelajaran pertama. Seluruh halakoh Durusul Lughoh yang saya pegang, pertemuan pertama itu nggak langsung ke buku. Ya, jadi masuk ke buku tuh itu bisa jadi di pertemuan ketiga. Ya, pertemuan ketiga baru tuh, sekarang sudah waktunya masuk ke buku, buka. Jadi 2 pertemuan pertama ngapain aja? 2 pertemuan pertama itu pretest. Ya, jadi saya tes dulu nih peserta ini. Biasanya tuh dan memang sebelum-sebelumnya sudah saya kasih tahu gitu kan, pertemuan perdana tuh siapkan buku catatan dan memang harus dicatat ya. Kan qayyidul ilma bil kitabah ya enggak? Gitu ya, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, saya biasanya tuh kalau seluruh halakoh Durusul Lughoh yang anyar yang saya pegang itu saya tes dulu biasanya. Yang tes saya pertama tuh ada 3 tes ya. Tes yang pertama itu huruf hijaiyah. Ya. Ini bukan hanya sekedar mengetahui huruf hijaiyah ya, tapi saya ngelihat tulisan para peserta ini bagaimana sih? Karena kan orang istilahnya tuh bisa baca Al-Quran gitu kan, hafal surat-surat. Tapi ketika disuruh nulis Arab, ya Allah cakar ayam aja kayaknya nggak gitu-gitu amat gitu ya. Ayam nyakar-nyakar aja kayaknya nggak gitu-gitu amat gitu kan. Ya. Sekarang tulis huruf hijaiyah gitu kan, oke tulis huruf hijaiyah gitu kan. Kemudian sebelum itu saya tanya dulu, huruf hijaiyah itu ada berapa? 28, 29, atau 30 gitu kan.
Ya kalau misalkan si peserta ini kan beda-beda generasinya ya. Kalau dia belajar Al-Qur'annya pakai generasi Iqra, ya maka huruf hijaiyahnya ada 28. Nah, karena Iqra kan sudah ada harokat fathah semua gitu kan. Padahal yang namanya huruf hijaiyah itu kan tanpa harokat ya. Nah, jadi dia nulis karena dia belajarnya pakai Iqra, ya nulislah apa yang ada di Iqra. Tapi kalau yang pesertanya adalah generasi 70-an, 60-an gitu ya. Dia nulisnya itu yang dia ingat dulu pertama kali belajar Al-Qur'an itu metode tuturutan atau metode Baghdadiyah ya. Yang an in un ban bin bun gitu, yang itu metode Baghdadiyah itu namanya ya. Kemudian yang metode Baghdadiyah itu kan pertama tuh kan nyebutin huruf hijaiyah. Nah itu huruf hijaiyah itu benar tuh masih netral. Alif, ba, ta, sa, jim. Nah kalau di Iqra itu tidak ada jim. Di Iqra itu adanya ja. Gitu. Ba, ta, sa, ja. Kalau yang metode Baghdadiyah itu enggak. Alif, ba, ta, sa, jim. Nama hurufnya berarti Ustaz. Nah ini yang saya tes dulu. Tulis dulu seluruh huruf hijaiyah gitu kan. Dikasih harokat, jangan pakai harokat, tulis dulu. Ada yang nulis 29, kemudian ada yang nulis 30 gitu ya. Dan memang di metode tuturutan ini huruf hijaiyah kan memang ada 30 ya, ada lam alif di situ ya. Lam alif hamzah iya gitu kan. Kemudian dan setelah saya baca beberapa syarah matan Jazariyah, di situ pernah saya baca di salah satu syarah matan Jazariyah. Dan yang paling kuat pendapat itu huruf hijaiyah itu ada 29 ya. 29 itu berarti alif dengan hamzah itu dipisah dan dengan membuang lam alif. Karena yang namanya lam alif ya, lam alif itu kan terdiri dari lam dan alif. Iya ya, dua huruf, bukan huruf hijaiyah. Makanya peserta yang menuliskan huruf hijaiyahnya menggunakan lam alif gitu kan, saya tanya, "Ini 20 apa 31?" 30 apa 31 gitu kan. 30, itu lam alif kan dua huruf gitu kan, lam dan alif gitu kan, jadi 31 kan. Akhirnya dia bingung sendiri gitu kan. Karena dia memang, saya kurang tahu nih alasan penulis metode Jazariyah memasukkan lam alif ke dalam jajaran huruf hijaiyah ya. Mungkin beliau, karena kan yang namanya huruf itu kan ada huruf ma'ani, ada huruf mabani ya. Nah di situ la yang artinya, la kan bisa diartikan lam alif ya, kalau menurut Ibnu Hisham di Syurul Zahab, di situ di bagian-bagian awal disebutkan kalau huruf yang terdiri huruf ma'ani ya, huruf ma'ani yang terdiri dari dua huruf hijaiyah itu dibacanya itu satu kesatuan. Jadi tidak disebut lam alif ya, tapi disebutnya itu la. Sama seperti huruf jar min ya. Kita kan nyebutnya bahasa Arabnya dari apa? Ada nggak yang nyebutkan bahasa Arabnya dari adalah mim nun gitu ya. Bahasa Arabnya di dalam adalah fa ya, enggak kan? Bahasa Arabnya dari adalah min fi. Ya. Bahasa Arabnya apakah apa? Ya. Nah kalau bahasa Arabnya apakah itu bukan a tapi hamzah. Bahasa Arabnya dengan apa? Bukan bi tapi alba. Nah, jadi seperti itu ya. Nah ketika menulis huruf hijaiyah kemudian dia memasukkan lam alifnya, ini kalau menurut saya kurang tepat karena ada huruf ma'ani di tengah-tengah huruf mabani. Gitu ya. Selesai, kemudian tes pertama adalah huruf hijaiyah selesai. Kemudian setelah itu, nah ini baru kemarin baru ada kelas yang baru ya. Baru dua tes aja itu udah 2 jam gitu ya. Baru 2 tes aja udah 2 jam. Saya kan ngejelasin dulu nih gitu kan. Biasanya tuh kalau yang halakoh yang baru gitu kan, saya pertegas dulu ya, niatnya tuh belajar bahasa Arab tuh apa. Ya memang istilahnya tuh segala sesuatu kan inamal amalu binniyat gitu. Seperti kebiasaan Imam An-Nawawi di beberapa kitab. Imam Nawawi di kitab Al-Arba'in, kemudian Al-Adhkar, kemudian Riyadhus Shalihin itu memulainya itu dengan hadis mengenai niat. Nah dari karena saya memang doyan banget dengan hadis Arba'in ini, bahkan saya ngumpulin beberapa syarah mengenai hadis Arba'in ini gitu kan. Jadi setiap kali ada syarah hadis Arba'in yang belum saya punya pasti saya beli gitu kan. Karena pasti selalu ada faidah jadidah ya, selalu ada faidah yang baru. Nah karena saya keseringan baca syarah-syarah hadis Arba'in, jadi terpengaruh bahwasanya segala sesuatu itu harus dari niat dulu. Makanya setiap halakoh yang baru gitu kan, saya selalu menekankan ke mereka, niat belajar bahasa Arab itu apa gitu kan. Apakah mau jadi TKW gitu ya. Kebanyakan kan ibu-ibu ya. Atau mau jadi ibu-ibu belajar bahasa Arab mau jadi TKW bukan? Enggak usah, naudzubillah gitu kan. Atau mau apa gitu kan, gaya-gayaan, ikut-ikutan teman atau bagaimana gitu kan. Ya kita pengen ini aja ngisi waktu ya, masih mending lah ngisi waktu gitu kan daripada ibu-ibu ngegosip kan mendingan belajar gitu kan.
Terus saya kasih tahu misalkan kita tujuan belajar bahasa Arab itu untuk lebih mengenal ya, bukan hanya langsung ke Al-Qur'an ya. Kadang-kadang orang suka salah kaprah ya. Belajar durusul lughah supaya bisa memahami Al-Qur'an. Ya. Memahami Al-Qur'an sesuai dengan ya, pemahaman salafus saleh. Terlalu tinggi banget gitu kan. Jangan terlalu tinggi lah. Jadi bahasa Arab bahkan ketika kita sudah selesai durusul lughah sampai ujung pun ya. Karena kan durusul lughah itu kan cetakannya beda-beda ya. Ada yang cetakan 3 jilid, ada yang cetakan 4 jilid ya. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Sebetulnya sih itu juga ya. Jadi jilid 1 itu ada 23 pelajaran, kemudian jilid 2 ya judulnya aja kan durus ya. Nah, jamak dari darsun ya. Jadi ada beberapa dars. Jilid 1 ada 23 pelajaran, kemudian jilid 2 ada 32 pelajaran. Jilid 3, nah dilihat dulu nih, kalau jilid 3-nya 34 pelajaran, ya berarti nggak dipecah. Tapi kalau jilid 3-nya 17 pelajaran, berarti dipecah. Berarti dipecah. Dari pelajaran 18 sampai pelajaran 34 itu berarti jilid 4. Makanya kalau yang punya buku Durusul Lughah baik PDF-nya ataupun buku cetaknya, cek pelajaran jilid 3-nya. Kalau jilid 3-nya ada 34 pelajaran, berarti jangan nyari jilid 4. Karena udah masuk di situ. Tapi kalau misalkan Durusul Lughah jilid 3 saya ada 17 pelajaran. Berarti nanti akan ada ya jilid 4-nya. Karena jilid 4 pelajaran 1 sama dengan ya jilid 3 pelajaran 18. Gitu ya. Jadi isinya sama-sama aja ya. Nah, makanya saya selalu mengingatkan kepada para peserta ini gitu kan, bahwasanya kita belajar Durusul Lughah ini bukan langsung bisa memahami Al-Qur'an, hadis. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini adalah kalau dilihat dari, saya sering bilang ke mereka, grade bahasa Arab Al-Qur'an itu tinggi banget. Paling tinggi. Bahkan kaidah bahasa Arab itu ngambilnya dari Al-Qur'an gitu ya. Jadi bukan kita belajar bahasa Arab supaya enggak. Bahasa Arab seluruhnya itu dari Al-Qur'an, dari hadis, kemudian ya karena kan antara bahasa Arab dengan kaidah bahasa Arab kan antara Al-Qur'an, hadis dengan kaidah bahasa Arab kan duluan Al-Qur'an dan hadis. Berarti ya. Bisa dibilang Al-Qur'an ini malah jadi rujukan gitu. Rujukan. Al-Qur'an ini salah satu dan paling utama rujukan dari kaidah-kaidah bahasa Arab baik nahwunya ataupun sorobnya. Kan seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya ilmu nahwu mulai ditemukannya, itu kan dirumuskannya oleh Abul Aswad Ad-Duwali kan, dan Abul Aswad Ad-Duwali ini kan temannya Ali bin Abi Thalib kan. Dan bahkan ketika Abul Aswad Ad-Duwali merumuskan ilmu nahwu, dia kan menunggu persetujuan dari Ali bin Abi Thalib dulu, Khalifah Ali bin Abi Thalib dulu. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan unhu nahwa hadza gitu kan. Disebutlah ilmu nahwu gitu kan. Nah, dari situ berarti ketika Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman bin Affan gitu kan, nggak ada pelajaran nahwu. Kenapa? Karena memang orang langsung bisa ngomong. Nah, tapi ketika zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib baru mulai banyak yang salah gitu kan, baru dirumuskan menjadi sebuah ilmu gitu kan. Nah, makanya bisa dikatakan antara Al-Qur'an dengan hadis dengan kaidah bahasa Arab tentu saja lebih dulu Al-Qur'an dan hadis. Nah, makanya Al-Qur'an dan hadis termasuk salah satu sumber ya rujukan kaidah-kaidah terbentuknya kaidah-kaidah bahasa Arab. Al-Qur'an jelas lah nggak mungkin salah gitu ya. Karena memang Al-Qur'an itu dari segi gramatika bahasa Arab itu tidak mungkin salah. Kalau Rasulullah SAW menyampaikan Al-Qur'an kemudian ada kesalahan dari segi bahasa, pasti akan langsung dicecar oleh ya syu'ara zaman itu ya, syu'ara kafir Quraisy itu pasti akan langsung dicari dia. Mereka kan nyari-nyari kesalahan. Ya, begitu juga dengan hadis ya. Hadis itu kalau ada hadis yang salah secara gramatika bahasa Arab ya, makanya kalau kita melihat ke beberapa kitab mustalah hadis, salah satu kriteria hadis dhaif ini, ya hadis dhaif atau palsu adalah dia secara gramatika bahasa Arab itu salah. Makanya kalau ada hadis yang secara gramatika bahasa Arab itu salah, maka bisa dikatakan ini bukan dari Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu tidak pernah salah secara gramatika bahasa Arab. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Gitu ya. Nah, makanya yang pertama selalu, dan ini bagi para pengajar bahasa Arab yang lain khususnya Durusul Lughah ya. Enggak tahu deh ini kalau pengajar Arabiyah Baina Yadik itu sistemnya seperti apa ya. Kita nunggu aja ya nanti podcast yang berikutnya itu mungkin dari pengajar Arabiyah Baina Yadik ya. Cuman karena Anda ngajarnya Durusul Lughah, Anda selalu menekankan dan selalu diingatkan kepada para peserta Durusul Lughah bahwasanya yang pertama itu adalah mengikhlaskan niat dulu. Perbaiki dulu niatnya, kita belajar Durusul Lughah itu mau apa. Ya, kemudian setelah itu tekankan kepada mereka harus istiqomah. Ya, karena kalau misalkan
belajar kalau nggak istiqomah gitu kan, belajarnya misalkan yang kebanyakan seperti ini ya, belajar ikut-ikutan, wah karena temannya pada ngikut semua nih kayaknya rame nih gitu kan, ngikut rame, habis itu muntaber gitu ya, seleksi di awal gitu. oh anget-anget tai ayam gitu ya, padahal kan enakan anget-anget tai kebo gede gitu kan, tai ayam kan seupil gitu kan, anget-anget tai kebo gede sekalian gitu kan. Nah makanya istilahnya tuh kalau yang belajarnya ikut-ikutan teman itu biasanya tuh nggak bertahan sampai selesai gitu ya. Makanya memang niat itu selalu diungkap dan memang setelah niat kemudian diingatkan terus untuk selalu istiqomah, untuk selalu konsisten. Nah ini pengajar juga kadang istilahnya itu jangan kaku ya, boring gitu kan. Apalagi ngajar ibu-ibu, aduh ngajar ibu-ibu kalau nggak fun gitu ya, mereka bakalan mundur teratur gitu ya. Kalau bapak-bapak kan mundurnya nggak teratur. Gitu. Tapi sama-sama mundur. Mundur. Cuma kalau ibu-ibu mundurnya teratur, izin dulu apa gitu kan, Ustaz kayak ini dan seterusnya. Kalau bapak ngilang aja gitu kan. Nah kemudian harus diselingi lah istilahnya tuh, nggak mesti harus kaidah terus gitu kan. Kasih latihan, kasih PR gitu kan. Bahkan saya di beberapa halakoh itu sering saya bebaskan gitu kan, dan silakan kalau mengajar, jadi ada yang ketat nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu kan. Kalau di halakoh saya tuh enggak, silakan makan, silakan sambil ngemil gitu kan, sambil minum gitu kan. Ya mereka kan nggak mungkin kan minum sendirian, akhirnya kan ngasih ke kita gitu kan lumayan gitu kan. Jadi suasananya dibikin santai gitu. Dibikin santai gitu kan, karena memang nah ini saya seperti itu karena kita memang dulu di Libya itu ada Ustaz Abdul Aziz ya. Dia memang ustadz dari Sudan dan beliau nggak pernah memasalahkan ya, memang beliau ngajar psikologi ya, ngajar tarbiyah Islamiyah, dan beliau ketika ngelihat di belakang kan kita tuh anak Libya tuh di belakang tiang tuh kan banyak tuh yang jual gorengan tuh, itu banyak yang jual gorengan itu, cuman nggak kelihatan aja dari depannya di belakang tiang tuh, kemudian kelihatan kita lagi makan, nah beliau tuh rohim banget, ya kalian makan ya nggak apa-apa silakan aja, mungkin kalian lapar, nah dari situ pikir, wih kalau pengajar yang lain nih galak ini nggak boleh jualan di kelas gitu kan, tapi beliau enggak. Nah dari situ saya pikir saya ngajar ibu, apalagi saya ngajar ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu kan doyannya ngemil ya. Nah saya bilang ke ibu-ibu tuh atau ke ahwat-ahwat tuh, kalian kalau mau belajar mau ngemil silahkan, sambil minum juga silahkan, asal jangan makan nasi padang gitu ya, karena itu terlalu berat gitu ya. Akhirnya mereka santai gitu kan sambil ngemil dan seterusnya itu kan, yang penting kan mereka paham gitu ya. Nah kemudian bahkan istilahnya itu ketika ujian pun saya nggak terlalu keras gitu kan, karena kan tujuannya itu kan ya saya tahu kok mereka belajar bahasa Arab Durus Lughah itu bukan mau jadi ustazah kok gitu kan. Anak-anak peserta-peserta kita yang mau belajar Durus Lughah ini mayoritas itu mereka bukan mau jadi ustazah, bukan mau jadi ustadz gitu kan. Mereka hanya ingin memanfaatkan waktu saja, jadi jangan diperkeras lah, kasihan gitu kan. Kayak kita mau ngedidik ulama aja gitu kan. Beda lah ngedidik ulama dengan ibu-ibu yang ngisi waktu, itu perlakuannya berbeda. Bahkan ketika ulangan pun, karena saya tahu mereka ini ya udah banyak urusan dan seterusnya gitu kan. Setiap kali ulangan itu pasti selalu saya kasih opsi gitu kan. Saya selalu ngasih opsi dulu. Ini mau kerjasama atau mau nyontek gitu ya. Silakan pilih, kalau kerjasama berarti jangan nyontek, kalau nyontek berarti jangan kerjasama gitu kan. Banyak biasanya tuh ada yang milih, oh saya pengen kerjasama aja karena catatan saya kurang gitu kan. Ya yang namanya kerjasama kan yang satu kerja yang satu nyamain gitu ya. Nyamain jawabannya doang gitu. Banyak yang kayak gitu tuh. Tapi yang penting apa lah, saya dalam hati itu, bahkan dokter Budian saya sendiri gitu kan, salah satu nasihat ketika kita masih di kelas itu kan, salah satu nasihat beliau tuh yang paling saya ingat banget tuh mengenai pengajaran bahasa Arab itu adalah, ketika peserta benci dengan bahasa Arab berarti kalian gagal. Gitu. Kalian ngajar bahasa Arab nih, ketika peserta mundur dan jadi nggak suka dengan bahasa Arab berarti kalian sudah gagal. Jadi tujuan ngajar bahasa Arab itu bukan ya supaya peserta itu ngerti bahasa Arab, enggak, tapi supaya setidaknya nggak benci dengan bahasa Arab. Tahu sendirilah negara kita kan bagaimana a priorinya dengan bahasa yang berbau Arab-Arab tuh kan. Makanya saya nggak pernah terlalu keras lah gitu kan kepada para peserta bahasa Arab ini, apalagi mayoritas yang saya pegang itu adalah akhwat dan ummahat gitu ya, amah-amah dan teteh-teteh gitu ya. Jadi saya nggak terlalu keras lah. Dan kadang itu juga karena memang saya seringnya ngajar akhwat dan ummahat, dan ngajar bahasa Arab akhwat ini memang agak-agak riskan ya. Dan banyak yang
mentahdir juga ya. Nice. Antum ngajar ummahat gimana? Udah antum aja deh yang maju dah gitu kan. Gantiin aneh lah gitu kan. Karena kita memang kenapa saya lagi yang maju, saya kurang tahu nih alasan para ummahat memilih saya itu. Apakah karena gimana gitu ya. Tapi saya melihat ya karena memang kita ini kekurangan ya ustazah-ustazah, ahwat-ahwat yang ya kapabilitas bahasa Arabnya bagus, kemudian penyampaiannya itu menyenangkan bagi umatnya, itu jarang banget. Ya, jarang banget. Saya punya halakoh ahwat ya ngebahas mengenai Alfiyah Syarah Ibnu Aqil, pesertanya cuma 2 orang. 2 orang pesertanya, yang satu anak Libya, yang satu anak kampus Al Hikmah gitu kan. Cuma pesertanya cuma 2 orang. Satu izin gak bakal ada halakoh. Iya. Ya. Nggak mungkin yang satunya lagi setan gitu kan. Makanya ini sering libur gitu kan. Saya pikir wah ini gimana mau ngedidik gitu kan ustazah-ustazah yang mumpuni gramatika bahasa Arabnya gitu kan. Kalau yang mau belajarnya aja sedikit gitu kan. Lulusan Libya kan pada bisa-bisa memang di Libya itu kan untuk nahwu kita kan menggunakan Audahul Masalik ya. Masalahnya adalah tidak semua anak Libya itu doyan nahwu gitu ya. Ada yang ketika pelajaran nahwu kemana pikirannya gitu kan, karena kan kita anak-anak mahasiswa Libya itu kan punya muyul masing-masing ya. Kalau misalkan dia condongnya ke fikih ya berarti pas pelajaran nahwu dia agak-agak cuek gitu kan. Kalau yang doyannya ke nahwu pas pelajaran usul fikih agak-agak mumet gitu ya, kayak aneh gitu. Usul fikih mumet banget ini gitu kan. Tapi kalau pas pelajaran usul budian wah kita jelas banget gitu kan. Ini punya muyul masing-masing gitu kan. Nah, makanya ahwat juga seperti itu kan. Jadi bahkan ada punya adik kelas yang ahwat gitu kan. Nanti kamu ngajar nahwu enggak? Enggak mau gitu kan. Enggak kuat gitu. Gimana sih gitu kan? Berat loh tanggung jawabnya loh. Lulusan Libya tapi enggak bisa ngajar nahwu gitu kan. Ini berat banget loh gitu kan. Karena kan kita dididik dengan Audahul Masalik dan seterusnya gitu kan. Jadi memang istilahnya tuh aneh lagi. Sebetulnya sih berat juga gitu kan, beban juga ngajar ahwat dan ummahat ini. Cuman ya istilahnya itu memang belum ada lagi ya, dan kita juga istilahnya tuh dan yang namanya ngajar bahasa Arab itu nggak mungkin pakai hijab gitu ya. Kita pengennya tuh idealis banget ya, ngisi kajian pakai hijab dengan antara ustadz dengan mustamiahnya gitu kan, ada hijab. Tapi bahasa Arab itu nggak bisa pakai hijab. Kenapa? Karena kita kan nulis di whiteboard ya. Mungkin harus interaktif gitu. Harus interaktif, harus ngelihat tulisannya gitu kan. Ketika kita ngejelasin mudhof ilaih, huruf jar, kalau cuma lisan aja mereka nggak terbayang. Harus ada whiteboard, dan whiteboard kan harus kelihatan. Maka ya mau nggak mau gitu kan terjadilah tatap muka dan seperti itu. Gitu ya. Kemudian setelah pretest yang pertama itu nulis huruf hijaiyah, kemudian pretest yang kedua istilahnya itu, pretest yang kedua itu menuliskan kata. Karena banyak sekali kata-kata dalam bahasa Indonesia dia sebetulnya tuh serapan dari bahasa Arab ya. Kata masjid pun itu kan dari bahasa Arab ya. Cuman bisa ngucapin kata-kata yang sudah jadi bahasa Indonesia padahal dia adalah bahasa Arab gitu kan. Coba bisa nggak nulis dalam bentuk bahasa Arabnya gitu kan. Saya tulis biasanya tuh masjid, oke lah masjid gampang dulu gitu kan. Kemudian Khadijah, nah baru mulai pusing dah gitu kan. Khadijah tulisan aslinya kayak gimana gitu kan. Kemudian biasanya tuh istisqa gitu kan. Salat minta hujan apa? Salat istisqa, oke tulis istisqa. Nah, dia tulis Latinnya dulu, IST gitu kan, istisqa. Nah tulis Arabnya gimana? Wah puyeng dia. Istisqa gimana ya tulisan Arabnya ya gitu kan. Khadijah misalkan, Khadijah kan pakai da ya enggak? Pakai dal, Khadijah gitu kan. Tapi ada aja ummahat itu yang ya mungkin dia dengarnya tuh Khotijah pakai ta gitu, pakai t kan. Dia ditulis di Latinnya itu pakai t, Khotijah gitu kan. Maka ngaruh gitu kan. Ngaruh di Arabnya itu ada tanya, ada pakai huruf ta gitu kan. Khotijah itu, ibu ini apa ini? Khotijah gitu kan. Bukan Bu, Khotijah itu pakai dal gitu kan. Khotijah ya akhirnya perbaiki lagi gitu kan. Nah, makanya memang istilahnya tuh karena memang bahasa Arab ini banyak kosakata dari bahasa Arab ini yang sudah diadopsi jadi bahasa Indonesia gitu kan. Sialnya kita pertama kali itu taunya itu dalam bentuk bahasa Indonesianya. Ya, ketika kita belajar bahasa Arab ini kan semuanya harus dikembalikan ke dalam font Arabiknya. Nah disitulah yang membedakan. Nah yang jadi masalah gitu kan. Makanya nulis Ibrahim, bagaimana tulisan Ibrahim, tulisan sholat, zakat dan seterusnya gitu kan. Suruh tulis semuanya banyak yang gagal dan seterusnya gitu kan. Nah kemudian selesai tes yang kedua. Kemudian pretest yang berikutnya adalah nulis langsung satu susunan kalimat gitu kan. Saya nggak nyuruh nulis semuanya, pasti
hafal surat Al-Fatihah ya. Tapi kalau disuruh nulis pasti salah. Iya. Nah itu saya pengennya ngetesnya situ, cuman kan panjang gitu kan. Saya Bisa ngetesnya 5 jam, tuh, Pak. wah. Saya makanya ngetesnya yang ringan-ringan aja. Oke, suruh tulis misalkan begini. Bisa doa mau tidur nggak? Oh bisa dong, gitu kan. Bismika Allahumma ya, bismika amut. Kalau lisan bisa dia. Oke, tulis. Oh bingung dia ya. Gimana tulisannya gitu kan? Bismika Allahumma ya, bismika amut. Gimana tulisannya gitu kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu kan doa mau makan. Semua orang dari anak kecil sampai sudah dewasa itu bisa hafal doa mau makan ini. Tapi ketika disuruh dalam bentuk tulisan ya kan, dari hafalannya sendiri tanpa buka Google. Ya, kalau Google kan Google kan semuanya bisa ya. Nah, ternyata banyak yang salah. Nah, disitulah yang membedakan antara seseorang yang belajar bahasa Arab apa enggak. Makanya saya sering bilang ke mereka gitu kan, antara yang belajar bahasa Arab dengan yang tidak belajar bahasa Arab itu harus ada bedanya. Kalian belajar bahasa Arab berarti kalian istilahnya tuh tuntutannya lebih tinggi daripada yang nggak ngerti bahasa Arab ya. Makanya saya sudah bilang ke para peserta saya tuh, kalau suatu saat orang tahu, orang-orang sekitar baik keluarga atau teman dekat gitu kan, tahu kalau kalian itu ikut belajar bahasa Arab, itu kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena kalian pasti akan dites, ini gimana sih, ini gimana, ditanya-tanya gitu kan. Istilahnya tuh jarang lah nanya pikir lah. Bau ustaz sedikit ditanyanya pikir ya. Saya ini sering ditanyanya pikir, padahal saya sering mendeklarasikan diri, saya tuh guru bahasa Arab gitu kan. Bukan guru pikir, tapi ditanyanya pikir lagi. Masyarakat kita memang seperti itu. Ustadz Iqra pun ditanyanya pikir gitu kan. Padahal bukan tukangnya. Makanya saya sering katakan ke para peserta bahasa Arab saya, kalian kalau diketahui oleh orang lain kalian belajar bahasa Arab, siap-siap kalian itu bakal dites. Nah, ketika kalian dites, kemudian kebetulan kalian bisa jawab, bolehlah sebutin belajarnya sama Agus gitu ya. Kalau salah jangan. Nah, kalau salah jangan, saya nggak bakal ngakuin kesalahan, nggak bakal ngakuin kalian gitu kan. Kalian ketika dites, kemudian kalian nggak bisa jawab, ya, kemudian kalian katanya belajar bahasa Arab sama siapa? Jangan bawa-bawa nama saya gitu ya. Bilang aja otodidak gitu ya. Nah, makanya memang istilahnya tuh ya setelah tes seperti itu ya, kemudian baru tuh masuk ke pelajaran jilid 1 tuh, jilid 1, jilid 2 dan seterusnya. Ada latihan, kemudian istilahnya itu ada ujian juga gitu kan. Karena kan memang kalau tidak ada latihan, tidak ada ujian, kadang orang jadi nggak murojaah dan seterusnya gitu kan. Padahal saya sudah bilang gitu kan, ujian saya suruh kerja sama dan nyontek pun gitu kan, mereka tahu nih. Saya kan sering bilang ke mereka tuh kan, oke, nanti ada ujian ya, terserah kalian mau nyontek, mau kerja sama gitu kan. Mereka tuh suka ngeluh, Ustadz kita kerja sama aja soalnya masih susah gitu kan. Ya karena memang soal itu kan. Dan ini memang istilahnya tuh satu perkara yang saya pikir sangat penting ya. Para pengajar ini terkadang menjelaskan kaidah bahasa Arab ini, mereka menjelaskannya itu parsial ya. Dan artian misalkan di Durus Lughah jilid 1 ya. Durus jilid 1 kan, saya Durus Lughah jilid 1 sampai ngelotok banget gitu kan. Karena halakoh bahasa Arab yang saya pegang, yang jilid 1 itu seabreg, yang jilid 2 itu sedikit, yang jilid 3 kagak ada gitu kan. Saya belum pernah ada gitu kan yang sampai jilid 3 gitu kan. Enggak, kenapa keburu bubar semua? Mundur semua. Jadi jilid 2 itu udah paling puncak gitu kan. Kebanyakan itu jilid 1. Jadi kita ke halakoh sini jilid 1, ke halakoh sini jilid 1. Makanya jilid 1 saya ngelotok banget gitu kan. Jilid 1 lah misalkan ya. Jilid 1 pelajaran 4 itu kan huruf jar ya. Kemudian pelajaran 5 itu mengenai mudhof ilaih. Kemudian pelajaran 8 itu isim isyarah dengan musyar ilaihnya. Ya. Hadzal kitabu. Ya, kalau jilid 1, kalau pelajaran 1 kan hadza kitabun. Kalau pelajaran 8 kan kitabnya pakai alif lam tuh. Antara ini buku dengan buku ini gitu kan. Kemudian pelajaran 9 itu mengenai nat man'ut. Nah, biasanya saya mungkin sebagian pengajar dia ngejelasinnya itu terpisah. Nah, kalau saya enggak ya, begitu kita pelajaran 4 huruf jar, kemudian pelajaran 5 itu mudhof ilaih. Nah, ujiannya itu kalau ujiannya setelah pelajaran 5, maka ya bagaimana kalau mudhof ilaih kemasukan huruf jar? Gitu ya. Kemudian pelajaran 8 ya isim isyarah dengan musyar ilaihnya, bagaimana kalau ya isim isyarah dengan musyar ilaih kemasukan huruf jar gitu ya. Karena kalau isim isyarah dengan mudhof ilaih itu agak tinggi gitu ya.
buku kamu ini gitu kan, buku kamu ini bagus sekali. Nah ini kan sebetulnya agak tinggi dia ya, mudhof ilaih dikasih naat isim isyarah itu agak tinggi lah, makanya saya pikir nggak dulu lah gitu kan, skip dulu. Kemudian mengenai naat man'ut gitu kan, mengenai naat man'ut, bagaimana kalau ya istilahnya itu naat ya man'utnya adalah mudhof ilaih gitu ya, karena memang di situ ada. Yang tidak ada di jilid 1 itu adalah mudhofnya dikasih naat. Kalau mudhof ilaih dikasih naat di situ ada. Bagaimana kalau mudhof ilaih dikasih naat kemasukan huruf jar? Pusing gitu ya. Makanya saya bilang kalian nyontek juga bebas gitu kan. Kenapa nyontek juga belum tentu benar gitu kan. Kerjasama juga kalian belum tentu bisa gitu kan. Kenapa? Karena memang saya campur ya. Jadi memang halakoh-halakoh yang saya pegang itu jarang hatamnya. Kenapa? Karena saya lebih baik istilahnya itu ngajarnya itu istilahnya itu integral seperti ini daripada sekedar ngajar selesai aja. Gitu. Bayangin begitu maju lagi gitu kan, dipaduin lagi. Begitu masuk ke jilid 2 gitu kan, mengenai di jilid 2 pelajaran 1 kan sudah masuk ke inna wa akhwatuha ya. Bagaimana kalau inna ya masuk ke mudhof ilaih kemudian dikasih naat gitu kan. Udah mulai ini kan. Makanya istilahnya itu jilid 2 aja sudah mulai banyak sebetulnya. Makanya saya bilang ke para peserta ini, kalian kalau nyampe ke jilid 2 agak pertengahan, kemudian seluruh materinya dikuasai, itu sudah bisa baca kitab sebetulnya ya. Makanya untuk yang halakoh jilid 2 gitu kan, ketika sudah mulai agak jauh, saya biasanya tuh oke, kalian sudah jilid 2 sudah agak jauh, sudah waktunya kita baca kitab. Baru tuh saya kasih kitab tuh. Yang ringan-ringan aja dulu, enggak yang gede-gede waktu majid kagak lah, serem banget ya. Kita yang ringan-ringan aja, karena dulu saya memang pernah di pesantren tradisional, kita mempelajari kitab-kitab yang ringan. Ada yang udah kita pakai akhlak lil banin aja. Akhlak lil banin gitu kan, baca itu kan harokatnya sudah muncul semua. Yang penting kalian tidak alergi dengan kitab aja kan. Oke, dari akhlak lil banin kalian terjemahin gitu kan, bagaimana, dan harokatnya sudah ada. Kemudian saya tanya kenapa harokatnya fathah, kenapa harokatnya kasroh dan seterusnya gitu kan. Yang saya tanya yang sudah dipelajari aja semuanya. Sampai kalau sudah agak lama baru mulai itu saya kasih, nggak langsung ke kitab ya. Saya biasanya tuh nyari quotes ya. Jadi kalau misalkan nyari dari Facebook, dari IG gitu kan, quotes dari Syekh At-Torifi gitu kan banyak tuh di situ. Kan gundul tuh. Saya simpen gitu kan, saya kasih ke halakoh gitu kan, ke grup halakoh. Coba kalian nih kasih harokat terjemahin gitu. Jadi nggak langsung ke kitab, tapi ke yang kecil-kecil dulu, potongan-potongan kayak gitu dulu kan. Kadang akwal ulama gitu. Mereka kan nggak boring tuh. Dan dengan harapan sih, saya kalau misalkan setiap halakoh yang saya pegang sih memang tasawurnya kalau mau jauhnya sih memang untuk baca kitab ya. Kalau mengenai muhadasah atau hiwar itu nggak terlalu saya tekankan sebetulnya, karena saya pikir saya sering nanya ke mereka tuh kan, kalian kemungkinan ketemu dengan orang Arabnya itu sering nggak? Enggak lah gitu kan, nggak terlalu sering. Ada mungkin yang belum pernah ketemu orang Arab sama sekali gitu kan. Tapi kalian itu akan sering ketemu dengan Al-Quran, gitu kan, akan sering ketemu dengan hadis, gitu kan. Nah, makanya lebih baik istilahnya itu kalian fokuskan belajar bahasa Arab itu ke grammarnya aja, studi literatur lah. Nah, kalau untuk hiwar bukan berarti saya nggak mau ngasih ya. Idealnya memang ngajar bahasa Arab itu ya di bahasa penyampainya menggunakan bahasa Arab gitu kan. Cuman kan baru nol pemula, kemudian kita ngajar pakai bahasa Arab, ngajar bahasa Arab menggunakan bahasa Arab, wah itu bakal bubar semua ya. Lebih sulit lagi. Baru belajar langsung harus dikuasai. Itu kan sedangkan mereka ini orang umum yang belajar bahasa Arabnya sepekan sekali, ya. Kemudian Senin sampai Jumatnya, kalau belajarnya weekend Senin sampai Jumatnya sibuk kerja gitu kan. Hanya belajar pas weekend aja gitu kan, tiba-tiba langsung pusing gitu kan, akan keseret-seret gitu kan, akhirnya bakal muntaber, terbebani dan sebagainya. Saya nggak sempat ngafalin kosakata, nggak sempat ngafalin contoh-contoh pertanyaan gitu kan, akhirnya jadi beban, akhirnya mereka keluar. Nah saya nggak mau seperti itu, jadi saya memang permudah banget gitu kan. Ya kecuali kalau misalkan halakoh Zoom yang kemarin-kemarin kan karena memang lagi pandemi, saya bikin halakoh Zoom dan memang itu untuk yang agak tinggi lah ya. Durusul Lughah juga tapi cepat. Jadi judulnya juga review Durusul Lughah. Kemudian juga di halakoh Zoom yang saya pegang, karena memang banyak yang request ngebahas mengenai sorob. Dan memang ini fenomenanya itu orang bisa nahu tapi sorobnya lemah. Banyak seperti itu. Makanya Encang bagus tuh, Encang Irul tuh yang program bisa ya. Beliau mulainya dari sorob dulu ya, karena memang istilahnya itu sorob kan untuk mengenalkan pembentukan kata ya.
Makanya istilahnya itu kemarin ada yang request untuk bikin materi sorop. Akhirnya ya udahlah kita bikin kelas Zoom materi sorop, kita bahas matan Al-Izzi aja. Oh, iya. Nah, matan Al-Izzi dengan berbagai syarahnya sih, saya dari berbagai macam, saya hanya ngejelasin matannya aja. Matan Al-Izzi berarti setelahnya matan Bina, Ustaz. Nah, beda lagi antara matan Al-Izzi dengan matan Bina, itu sebetulnya tuh punya karakteristik masing-masing ya. Matan Al-Bina wal Asas dengan matan Al-Izzi, sesuatu di matan Al-Bina wal Asas ada, tapi di matan Al-Izzi tidak ada. Oh. Jadi dan banyak yang ada di matan Al-Izzi tidak ada di matan Al-Bina wal Asas. Karena kan matan sorof kan ada macam-macam, ada Al-Izzi, matan Al-Bina wal Asas, kemudian Syadzal Uruf ya. Kemudian Unwanuz Dzorof gitu kan. Belum lagi yang klasik-klasik ya, seperti matannya Kafiyah Ibnu Hajib dan seterusnya, banyak lah gitu kan. Nah, kita tuh belajarnya yang ringan-ringan aja dulu. Gitu kurang lebih mengenai Durusul Lughoh ya. Dan istilahnya itu kalau ada yang sampai bertahan sampai jilid 3, jilid 4, itu amazing banget. Mempertahankan sekian banyak peserta sampai jilid 3, wah itu kalau ada pengajar situ, wah acungin 2 jempol, 4 sama kaki gitu ya. Karena memang dia naik dia ya, Durusul Lughoh itu bagus dia, naik dia. Jilid 1 itu masih ya agak dikit lah. Jilid 2 itu mulai naik. Jilid 3 itu udah kerja dia. Karena jilid 3 itu muatan sorofnya itu sudah mulai banyak banget. Nahunya sudah agak tinggi gitu kan, kemudian sorofnya juga sudah agak tinggi. Sorof itu sudah ke wazan-wazan af'al dengan ma'aninya. Kemudian nahunya juga sudah mulai bahkan ada sampai laula dan seterusnya itu kan, ngeri banget pokoknya. Makanya kalau misalkan setelah selesai Durusul Lughoh jilid 4, kalau misalkan nih ya ada yang selesai Durusul Lughoh sampai jilid 4 ya, kalau kita menggunakan versi jilid 4 ya, sampai selesai jilid 4 kemudian dia menguasai seluruh isinya gitu kan, maka bagus bagi dia itu untuk langsung kembali ke matan Nahwu Shorof yang asli ya. Karena kalau misalkan kalian ketemu dengan taruhlah santri NU lah ya, kalian belajar Durusul Lughoh sampai jilid 4, kemudian kalian ketemu dengan santri NU, kalian menguasain banget nih Durusul Lughoh 1 sampai 4. Terus kalian ketemu dengan santri NU, anak pesantren. Kemudian anak pesantren nanya ke kalian, ente bagus nih bahasa Arabnya. Belajar pakai apa? Durusul Lughoh. Apaan tuh gitu kan? Kagak kenal gitu. Sebenarnya kenalnya Ajurumiyah. Karena pesantren enggak kenal Durusul Lughoh. Arabia Baina Yadayni kagak kenal gitu ya. Apa ya? Satu gitu ya. Mereka kenalnya itu Jurumiyah dengan berbagai syarahnya gitu kan. Mulai dari Mukhtasar Jidan, kemudian Kafrawi, kemudian Hasyiah Asmawi, Makuli dan seterusnya, abrek banyak. Kemudian naik gitu kan ke istilahnya itu bisa ke Suqatrun Nada dulu, kemudian ke Sudud Dhahab sampai ke Alfiyah dengan syarah dan hasyiahnya dan seterusnya. Nah, itu baru tuh anak santren. Kalian Durusul Lughoh enggak bakal dikenal gitu kan. Makanya saya sering bilang ke mereka itu, kalian setelah selesai Durusul Lughoh atau kalian bisa lah nyambi gitu kan, belajar Jurumiyah dan seterusnya itu kan. Jadi ketika kalian ditanya sama anak tradisional, kan nyebutnya itu jangan Durusul Lughohnya. Saya lagi belajar Jurumiyah gitu kan. Keren men Jurumiyah gitu kan. Saya aja mantan santri gitu ya. Kalian memang tujuan saya itu seperti itu. Dan saya sering ke murid-murid saya ini yang belajar Durusul Lughoh, saya sering mengatakan ke mereka bahwasanya turos kitab kuning lah ya, kitab kuning yang ada di pesantren itu amat sangat berharga sekali. Tipis tapi jangan main-main ya. Bahkan istilahnya itu mau daftar Lipia masuk ke Idad lah ya, selesaikan saja Mukhtasar Jidan, itu sudah cukup untuk menutupi seluruh tes Lipia mengenai nahunya. Ada di situ semua kok, mulai dari istisna apa semuanya lengkap di situ ya. Nah makanya padahal kan Mukhtasar Jidan kalau versi cetakan kitab kuning itu kan tipis dia, hanya belasan halaman aja. Ya, memang bacanya pening-pening ya. Memang kitab-kitab kuning itu dan saya sering bilang ke mereka itu jangan menganggap remeh kitab-kitab yang kuning ya. Kalau bisa ya kalian sih kalau misalkan murah gitu kan, kitab kuning kan menang di murahnya ya. Nah istilahnya itu kalau saya sih lebih suka yang kitab yang kuning ya, makanya di rumah ngoleksi beberapa kitab kuning juga. Kenapa? Karena ketika saya kembali lagi ke pesantren tradisional saya gitu kan, kemudian ketika ditanya saya bisa menyebutkan saya lagi belajar Alfiyah misalkan, syarahnya syarah siapa dan seterusnya, seperti itu ya. Itu baru kita sedang berbicara mengenai nahu ya. Belum lagi kitab kuning mengenai faraid, kitab kuning mengenai kitab kuning mengenai mustalah hadis gitu kan. Matan Baikuniyah dengan syarahnya gitu kan, belum lagi kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang versi kitab kuning gitu kan. Cuman kan sekarang orang biasanya tuh belinya tuh kitab yang putih ya.
Padahal kitab yang kuti ini, wah apalagi langsung, kamu belajarnya pakai apa? Kalau orang biasanya kan pelajaran kan pakai Aqidatul Awam, gitu kan, Tijan Doruri, gitu kan. Kita nyebutnya usul salah, wah kita bakal langsung cap Wahabi nanti, gitu ya. Udah urusan duluan, gitu ya. Makanya istilahnya tuh setelah bisa Durusul Lugo 1 sampai 4, gitu kan, silahkan istilahnya tuh nyoba, gitu kan, ke kitab-kitab yang kuning. Supaya apa? Supaya nanti kita dengan orang tradisionalis itu nggak terlalu banyak singgungan lah. Jadi ketika saya belajar jurumiyah loh, ente kan anak pesantren nih, saya belajar jurumiyah dong gitu kan, bisa diajarin nggak? Itu mereka seneng kalau digituin gitu kan. Tapi kalau misalkan belum apa-apa, saya belajar Arabiah Benedaik, kemudian belajarnya pakai usul salasah gitu kan, kitab tauhid, wah udah gerah duluan gitu kan komunikasinya. Gitu ya, kurang lebih seperti itu sih. Nah, itu Ustaz, tadi kan ini kan semuanya kan interaktif modelnya Ustaz ya. Ya. Jadi di awal ada pretest buat tahu kemampuan si peserta. Ya. Terus nanti ada ujian segala macam. Nah, kalau untuk dibawa ke online ini Ustaz, belajar Durusul Lugo online. Itu mungkin nggak sih Ustaz tanpa kita tatap muka atau tanpa ada ujian langsung, atau yang poin-poin seperti ujian ini harusnya tetap ada gitu Ustaz ketika online juga. Ya online-nya oke, mau ngejar Durusul Lugo online-nya nih gimana nih? Modelnya satu arah seperti di YouTube gitu ya, kan, kalau yang atau modelnya seperti Zoom dengan disertai dengan WA group gitu kan, atau seperti apa? Kalau kan saya kan di program bisa itu kan ngajar Durusul Lugo direkam kemudian diupload di YouTube gitu kan, ya mereka nyimak pelajarannya, cuman mereka nggak bisa nanya. Ya nggak bisa interaktif. Kenapa? Ya karena YouTube satu arah gitu kan. Bagusnya memang kalau mau belajar via online, lebih baik masuknya tuh ke grup. Ya, gue bikin ada misalkan grup belajar Durusul Lugo online gitu kan, masuk ke situ. Kalau di grup kan itu suka ada komunikasi tuh, diskusi di grup dan seterusnya. Dan memang yang saya pegang sekarang tuh seperti itu, bebas mau nanya apa aja, dijelasin. Kalau saya nggak sempet ngetik, saya pakai voice note, jadi penjelasannya begini dan seterusnya gitu kan. Jadi memang online ini, belajar online ini memang istilahnya tuh dilihat dulu online-nya satu arah atau bisa interaksi. Kalau misalkan belajar online bisa interaksi gitu kan, nah itu baru saya persilahkan. Memang yang lebih bagus itu ngajar tuh memang face to face ya. Cuma kan lagi masa seperti ini sulit. Jadi memang belajar online itu salah satu alternatif yang bisa dikatakan yang paling baik lah sekarang lah. Jadi ketika ngasih PR-nya harus dipoto, PR-nya foto, kemudian storyin ke kita gitu kan, kemudian kita lihat gitu kan. Ya kalau misalkan tulisannya jelek kita zoom juga, gitu. Udah di zoom masih aja nggak paham gitu kan. Ya Allah ini tulisannya jelek banget gitu kan, ya aja gitu kan. Gitu kemudian saya komentari, oh ini salah, ini betul dan seterusnya. Nah itu kan rasanya seperti tatap muka ya. Di kelas itu saja. Seperti di kelas. Kalau online total gitu kan, hanya ngandelin rekaman dari Al-Muzani TV, ya salah, sulit. Jadi memang sebaiknya ketika belajar online, misalnya kita kasih materi full berapa materi di YouTube, ada materinya, tapi tetap kita punya ruang untuk komunikasi mungkin ya, buat harus seperti jawab, itu, buat kasih soal. Ya. Jadi kayak anak-anak sekolah sekarang. Nah itu ya kita kan emang seperti itu. Kita anak sekolah memang, anak santri yang online. Belajar bapak-bapak, ibu-ibu udah pusing ngajarin anaknya. Ya, pusing juga gitu kan, dibikin pusing sama ustadznya gitu kan. Ya memang seperti itulah ya. Tapi insya Allah lah, daripada pikiran kita itu plong ya, lebih baik pikiran kita itu dipusingkan dengan tolabul ilmi lah ya. Daripada pikiran kita dipusingkan dengan fitnah, gibah dan seterusnya, lebih baik dipusingkan dengan tolabul ilmi aja. Belajar nahwu sorof aja itu udah nyita pikiran. Ya, daripada pusing mikirin fulan mendingan pusing mikirin daripada pusing mikirin gitu-gitu. Iya, daripada pusing mikirin si fulan kan lebih baik mikirin si fulanah gitu ya. Maksudnya lebih baik mikirin nahwu sorof dan seterusnya lah. Saya bisa menjamin ya, orang kalau fokus belajar nahwu dan sorof itu pikirannya itu nggak bakal punya waktu untuk mikirin yang lain. Kenapa? Karena untuk belajar nahwu dan sorof itu pikiran tuh harus fokus dia. Udah tersibukkan dengan itu. Kalau udah cukup untuk seperti itu. Kalau misalkan ngelihat gitu kan fenomena di medsos, di Facebook gitu kan, ini orang kok demen banget berantem gitu kan. Ini biasanya tuh nahwu sorofnya lemah. Kemudian baca Al-Qur'annya juga kurang gitu kan. Dan saya selalu mensyaratkan kepada para peserta saya, tidak boleh belajar bahasa Arab ke saya kalau bacaan Al-Qur'annya masih jelek. Pernah tuh ada yang seperti itu tuh, mualaf datang ke saya gitu kan, pengen belajar bahasa Arab. Terus saya tanya gitu kan, kenapa pengen belajar bahasa Arab? Karena lawan debat saya itu nyerangnya itu di bahasa Arab. Jadi saya pengen belajar bahasa Arab.
saya mualaf gitu kan. Terus saya tanya, Bapak bisa baca Al-Quran belum? Belum. Oh salah berarti gitu kan. Sana belajar dulu gitu kan. Bapak belajar dulu deh. Al-Quran terserah dah mau sama siapa gitu kan. Kalau udah baru balik lagi ke saya gitu kan. Nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Tahu deh dia kemana dah. Ya yang penting ya memang istilahnya tuh ada orang suka salah tuh. Kita perbaiki dulu nih bacaan Al-Quran kita lah. Sehingga bacaan Al-Quran kita tuh nggak sampai lahannya tuh lahan jali lah. Ya. Kalau lahannya hopi lah. Tafhim dengan tarkik salah masih wajar lah. Tapi kalau misalkan jim dengan hok ketukar gitu kan, kemudian ikhfa dibaca idha, wah itu mah udah parah banget. Ya, perbaiki dulu bacaan Al-Quran. Setelah bacaan Al-Quran sudah bagus gitu kan, baru belajar bahasa Arab. Bolehlah belajar bahasa Arab yang ringan-ringan lah. Dan nggak mesti, dan saya tidak melarang ya. Oke lah, kalau ke saya memang belajar bahasa Arab, tapi ke ustadz yang lain silakanlah belajar akidah. Ke ustadz yang lain misalkan sambil nyambi belajar fikih gitu kan. Jadi nggak mesti satu waktu hanya bahasa Arab aja, enggak kan, kita pasti punya waktu yang lainnya. Jadi bisa dibarengin lah kalau menurut saya seperti itu. Gitu ya. Coba Anda simpulkan nih, jadi pertama kalau kita mau belajar bahasa Arab nih, syarat awalnya mungkin ya kayak nggak tertulis tapi ada syaratnya, kita bisa baca Quran, ya. Kenal huruf hijaiyah, ya. Kenal baca tulis, minimal bisa nulis satu kata nyambung, ya. Mas saya nulis kursi salah gitu kan. Terus yang berikutnya di niat kita ya, niat semuanya harus dari niat dulu. Kalian nanti mempengaruhi ke istiqomahan. Istiqomahan, salah niat itu nggak istiqomah. Yang istiqomah itu berarti niatnya benar, gitu ya. Sama yang terakhirnya apa Ustaz? Kenapa? Sabar, terus sabar. Bagaimana Ustaz? Ya. Kebanyakan kan belajar bahasa itu kan rata-rata lama ya Ustaz. Terus banyak kaidah-kaidah yang kita nggak pernah dengar sebelumnya gitu. Iya, makanya semakin lama belajar akan semakin ketemu kaidah-kaidah yang aneh, kaidah-kaidah yang unik gitu kan. Tergantung sih orangnya suka dengan yang unik-unik nggak. Kalau suka dengan yang unik-unik, yang rumit-rumit, bisa sesuatu yang tidak dimiliki orang lain menguasai sesuatu yang tidak dikuasai orang lain, itu sangat menyenangkan sekali. Ketika misalkan bisa ngejelasin ya, misalkan mengenai tahu naat manut ya, kemudian dikasih huruf jar, itu membanggakan banget ya. Lu aja belum tentu bisa, padahal ya dulu gue jilid 4 gitu kan, jilid 5. Dulu gue jilid 1 pelajaran 5 gitu kan. Tapi kan itu baru jilid 1. Bagaimana kalau belajarnya lebih lama lagi? Bakal banyak faedah-faedah baru yang dia dapat gitu kan. Dan ini sebetulnya tuh bisa tasliyatun nufus ya, menghibur diri sendiri gitu kan. Tapi jangan terlalu nanti jadi sombong malah ya. Bahwasanya kita ditanamkan kalau misalkan semakin banyak kita belajar akan semakin banyak ilmu dan faedah yang kita tahu yang orang lain belum tentu tahu. Jadi memang mindsetnya itu harus jauh banget. Dan kalau mau diceritakan, saya sebetulnya tuh awal belajar bahasa Arab itu otodidak sebetulnya tuh. Dan otodidak itu amat sangat berat sekali. Kita belajar sendiri, nyari sendiri, nanya ke orang lain nggak tahu jawabannya karena kita memang bawel gitu kan. Kenapa sih fa fi'il selalu fathah? Nah, nanya ke kakak kelas bingung dia gitu ya. Karena kan fa fi'il, ain fi'il dengan lam fi'il kan yang berubah-berubah kan yang ain fi'ilnya ya. Kalau fa fi'il dengan lam fi'il kan itu selalu fathah. Nah, saya kan iseng nanya, ini kenapa sih selalu fathah itu kan? Nah, kakak kelas kan nggak bisa jawab. Ya, saya nanya ke siapa ini? Dan akhirnya saya tulis gitu kan. Jawabannya saya ketahui ternyata beberapa tahun berikutnya. Itu kan ada di di syarah Tabtazani, Matan Al-Izzi tapi syarahnya Tabtazani. Ya kan, di situ baru dijelaskan tuh. Oh, ternyata begini jawabannya gitu kan. Jadi memang istilah itu otodidak itu amat sangat berat sekali. Beruntunglah yang belajar kemudian punya guru gitu kan. Nah, ini bisa nanya bebas ke gurunya. Jadi memang mindset ini sangat penting sekali. Pokoknya setelah setelah niat diperbaiki, kemudian jangan buru-buru. Kita belajar ini bukan untuk 1 tahun 2 tahun ya. Kita belajar ini sampai seumur hidup. Saya ketika belajar tuh, ketika yang lain lulus, saya mulai otodidak itu kan lulus SMA ya. Yang lain mikirin lulus SMA itu kerja, kuliah di kampus. Saya malah ngutak-atik nahwu sorof coba. Iseng banget gitu kan. Untung ya Allah ibu saya itu enggak bawel gitu. Harus kerja, harus kampus. Untung ibu saya itu bebas mau ngapain aja terserah. Nah, saya lulus SMA itu malah otodidak nahwu sorof gitu kan. Nah, saya pikir tuh, ya Allah ini nggak susah banget sih gitu kan. Ini bodoh amat, saya mau sampai tua ini harus bisa gitu kan. Mau saya sampai kakek-kakek pokoknya saya harus bisa gitu kan. Tapi ternyata ketika kita fokus 2 tahun saya sudah mulai bisa tuh ngeraba, setelah fokus 2 tahun belajar gitu kan, baru tuh bisa ngerasain ternyata begini alurnya seperti ini dan seterusnya. Jadi memang jangan buru-buru pengen bisa, enggak, kita belajar begitu memutuskan untuk belajar bahasa Arab, maka ya selalu ada kata permulaan tapi tidak pernah ada kata akhir. Saya juga masih belajar kok, gitu kan. Saya juga masih belajar bahasa Arab kok. Setiap kali ada syarah alfiyah yang baru, selalu saya beli kok. Wih, syarahnya baru nih, saya belum tahu nih, beli, gitu kan.
Kemudian syarah jurumiyah di rumah seabrek. Syarah jurumiyah siapa? Mukhtasar Jidan ada, gitu kan. Hasiah siapa ada dan seterusnya. Kenapa? Karena saya juga selalu belajar lagi gitu kan. Jadi seperti itu, gitu. Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Faedahnya nih Ustaz, banyak banget faedahnya. Doain kita ini yang masih proses belajar supaya istiqomah nih Ustaz. Justru aneh mau minta doa dari Asatidzah Al-Muzani ini sebetulnya. Supaya istiqomah belajar dan mudah-mudahan muzakarah kita bisa berlangsung sampai selesai gitu Ustaz. Insyaallah lah, mudah-mudahan harus sampai selesai. Ya, harus sampai selesai. Pertemuan awal dan sempat libur juga kemarin. Jadi masih di dars awal dan itu kan konsepnya ya tadi yang makanya tanya gitu Ustaz, karena kita konsepnya online dan insyaallah dapat nasihat dari antum supaya bikin ruang tanya jawab itu. Ya. Bisa ruang tanya kalau misalkan di-upload di YouTube, kan ada di YouTube tuh kan ada komennya. Nah, itu kalau ada yang komen itu di-reply gitu kan. Karena mungkin kan orang nggak tahu nomor Asatidzah Al-Muzani, dia taunya di Facebooknya aja, di YouTube-nya aja gitu kan. Kalau misalkan ada yang nanya di YouTube itu kasih tahu nanti, kan Mas Manto tuh operatornya gitu kan. Ini ada yang nih, siapa yang jawab gitu kan. Itulah ada interaksi lah. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini kita tutup Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.